Halo Gitarers, di video kali ini aku ingin review raket Nanoflare 800 yang game. Kebetulan ada temenku yang baik hati yaitu Anthony mau minjemin raketnya. Kalau nggak salah harganya dia beli sekitar 1.200.000-an ya. Terus dikasih senar 28 lbs, kalau nggak salah dia pakai Ultimax BG66 Ultimax. Kita lihat dulu spesifikasinya, dan ini aku ambil dari internet aja, dari websitenya Yonex, jadi pasti asli ya. Ini yang aku nggak habis pikir, kenapa kok dikasih koper atau tembaga di bagian mananya. Terus lebih panjang 10 mili, 1 cm aja, nggak seberapa pengaruh. Nanocell Neo, dibilangnya lebih kuat dan lebih fleksibel, tapi masih termasuk grafit material. Aku suka grafit material soalnya lebih awet sih. Kalau tabrakan tuh lebih kuat. Oke, Aeroframe. Aeroframe ini kebanggaannya Nanoflare. Dia pakai tipis tapi lebar. Sebenarnya bukan teknologi baru. Dulu tahun 90-an juga ada raket Prince yang modelnya kayak gitu. Nah, ini yang aku suka dari Nanoflare 800 series ya. Dia masih pakai Sonic Flare System, bahkan yang paling murah yang Play katanya juga pakai Sonic Flare System. Yang aku suka ada Toraika-nya M40X. Sebenarnya kalau kita lihat bahannya Toraika itu mahal sebenarnya. Jadi aku heran aja kok dimasukin ke raket yang ya katakanlah 700.000 itu yang murah ya. Tapi di bagian mananya ya kita nggak tahu. Super high modulus grafit, ini yang aku bilang grafit kuat. Terus dia punya energi boost cap plus. Sementara yang versi playnya yang paling murah nggak punya. Dan ternyata pakai cap plus ini lumayan enak dan nyaman jempolnya buat servis. Ya nanti kita review aja lebih detail ya waktu game. Slim Shaft. Slim Shaft ini batangannya slim, jadi kalau slim ya cepet raketnya, tapi ya apakah berguna atau malah berdampak negatif nanti kita review. Nah, ini bentukannya ya masih pakai kolongan-kolongan atau got aku bilang. Jadi itu buat reduce air resistant, jadi biar tambah cepat. Teknologi lama sih itu. Tapi ada beberapa raket yang pakai, ada yang enggak, dan ada beberapa yang separuh ada code-nya, separuhnya enggak. Kemarin aku lihat di salah satu YouTube-nya toko olahraga ya. Kalau toko olahraga pasti mereka lebih ngerti ya soal raket dan nomor-nomornya. Dia bilang kalau Yonex ngeluarin yang ada angkanya, tambah tinggi angkanya berarti tambah kaku. Jadi kalau dulu Nanoflare 700, ini yang aku bicara mengenai high end-nya ya. Yang Nanoflare 700 itu katanya medium flex, terus yang 800 yang lama itu lebih kaku. Terus yang 800 baru, yang 800 Pro aku nggak tahu ya. Terus yang 1000 set aku pernah coba itu kaku banget. Jadi bener sih, tambah tinggi angkanya itu tambah kaku. Mungkin kalau kita pingin tahu, kayak dulu itu ada Nanore 700 itu kan terkenal, terus punya adik. Nah ini angkanya ditambahin 50. Jadi aku mengharapkan di Yonex keluar yang Nanoflare 750, soalnya yang 700 itu aku cocok. Tapi sementara aku mau coba dulu yang 800, khususnya yang murah. Kalau nggak ada yang punya ya mungkin aku mau beli. Oke, feelingnya dulu ya. Pertama yang aku rasakan itu lebih berat kepalanya dari Nanoflare 700. Tapi swingnya itu mirip-mirip. Jadi kalau di ayun tuh lumayan enak. Tapi kalau kalian ayun pakai voles aja, jadi nggak main ya, tangannya volesnya kita pegangin pakai tangan satunya, terus kita goyang-goyang raketnya, itu terasa berat, nggak seperti Nanoflare 700 ya. Mungkin karena harganya juga 2 kali lipat ya, tapi feelingnya itu bedanya di situ. Terus
slim shaft. Jadi batang ini yang aku bilang, kalau batangnya tipis kan otomatis lebih lincah ya, soalnya air resistant atau hambatan udaranya itu kecil. Tapi ada negatifnya juga, mungkin kalau kekencengan bisa patah. Yang kedua, yang ini aku rasakan mungkin bahannya juga, kadang-kadang ada bahan yang kaku terus dimasukin bentuknya penampangnya kecil ya, mungkin itu masih nggak terlalu fleksibel. Tapi di raket 800 game ini cukup fleksibel dan aku rasa kok empuk gitu ya, mungkin buat ngimbangin yang head heavy-nya ya, jadi dia ngasih slim shaft-nya yang fleksibel. Jujur li aku gak suka kalau itunya fleksibel, batangnya itu fleksibel, soalnya kalau buat nyemes gak presisi. Dan di video ini aku ada beberapa momen yang kepingin nyemes keras tapi out. Nggak pernah seumur-umur aku nyemes outnya selebar itu. Mungkin itu karena dia pakai head heavy dan shaftnya itu fleksibel. Tapi mungkin cocok juga buat kalian yang powernya nggak terlalu keras tapi kepingin raket yang head heavy. Raket ini mungkin cocok karena raket ini disenar di 28 lbs. Aku merasa raket senarnya itu kaku banget, jadi buat mukul tuh kayak kaku gitu. Kalau senarnya kenceng itu bukan serta merta ini ya smash kalian bisa keras gitu, tapi kalau lengannya nggak kuat nggak bisa keras. Terus karena pakai BG66 Ultimate seharusnya dia repulsive, tapi aku nggak merasakan repulsifnya, jadi raketnya kayak kaku pakai linding 3 boost, mirip-mirip kayak gitu, jadi kaku. Terus raketnya nggak bisa bantu ini ya, walaupun shaftnya itu fleksibel tapi nggak bisa bantu untuk mukul lebih keras lagi. Ya aku merasa di raket ini sonic flare sistemnya itu nggak berfungsi gitu. Kalau di Nano Flare 700 tuh buat aku sendiri berfungsi. Aku mau kasih senar yang kaku pun itu dia masih mantul. Jadi framenya itu yang bikin semesan kita itu mantul. Tapi kalau kaku ya senarnya itu kita mau ngenet tuh masih lebih enak gitu, lebih naruhnya atau nata bolanya itu lebih enak daripada yang terlalu repulsif. Ini aku mau bahas mengenai energi cap plus, cap boost atau cap plus. Jadi cone yang ada di setelah grip kan ada cone, ada segitiga itu, terus baru batangnya raket kan. Nah capnya ini modelnya kayak belenduk-belenduk atau cembung-cembung cekung gitu. Buat naruh jempol waktu kita mau servis itu enak, jadi posisinya pas gitu, jadi kita tahu kepala raketnya itu lurus atau enggak. Dan aku coba untuk pertamanya aku nggak memanfaatkan itu ini biasanya, soalnya servisnya aku nggak megang cap. Tapi waktu aku pegang cap untuk servis, ternyata servisnya lumayan, masih bisa tipis. Ya perlu penyesuaian lagi, tapi lumayan bantu untuk naruh atau neken jempol gitu. Cuman kalau untuk net kill ya, aku nggak terlalu memanfaatkan dan malah mengganggu sih. Kalau biasanya kan cuman cone biasa bulat gitu, mungkin yang kotak aku lebih seneng daripada yang modelnya kayak gini, energi cap plus itu belenduk-belenduk gak enak gitu. Jadi kalau kita nggak tepat itu mungkin mukulnya bisa salah arah, soalnya kira-kiranya beda. Terus mengenai swing raketnya ya, aku merasa manuvernya dari kiri kanan itu agak berat.
Tapi untuk kalau di atas kadang-kadang kita kan ngedrive, habis ngedrive terus mau balik ke backhand, ke forehand itu lumayan cepat. Jadi reaksinya dibantu oleh raketnya. Ya memang aku lebih suka tipe-tipe yang nano flare gini. Jadi bantu banget sih untuk cepet. Yang bisa kalian rasakan tuh kalau swingnya cepat atau enggak itu ganti dari forehand ke backhand itu enak gitu. Dan nggak terlalu bermasalah ya raketnya. Cuman waktu aku pakai ini kan sama temenku itu dikasih grip agak gendut atau agak gemuk gitu. Dan biasanya kan aku pakai yang kurus ya, grip asli aku lepas terus ganti pakai grip yang tipis. Rupanya dia lebih seneng pakai yang tebal. Ya sebenarnya gak masalah, cuman aku nggak berani untuk nyemes terlalu kenceng soalnya kan gripku ini ya jadi agak gemuk, itu mungkin takut untuk lepas gitu. Terus untuk ini ya, karena raketnya lebih head heavy dari raket yang biasa aku pakai, jadinya waktu aku pakai lama-lama gripku atau pegangan tanganku lama-lama tambah maju gitu. Jadi mungkin kalau kalian biasa pakai raket yang ringan, itu mau pakai raket ini megangnya agak depan dikit dari yang biasanya. Sebaliknya kalau kalian biasa pakai raket yang berat, kalau mau pakai seri nano flare itu pegangnya di ujung atau di belakang. Ya entek-entekan grip. Jadi di belakang sendiri. Untuk net kill lumayan cepat. Jadi kalau kita udah punya antisipasi ya nggak ada masalah sih. Net kill biasa seperti biasa. Nah kalau buat smash tadi aku udah bilang karena shaftnya fleksibel, kalau posisinya nggak pas banget itu malah miring. Kadang kita mau nyemes naruh nggak lurus ya, smashnya tuh nggak lurus. Sasarannya di garisnya double itu kiri kanan, tapi malah out lebar banget sampai 1 meter ada itu tadi. Ya kalau aku bilang sih raket yang ini kan nggak terlalu mahal ya, harganya 1,2. Itu biasanya ada kelemahan-kelemahan nggak seperti yang high end dijual Yonex gitu. Ya termasuk ini mungkin melintir atau torsinya itu melintir. Enggak, yang katanya ada kayak T-join itu kan kebanggaannya Yonex ya, built-in T-join, tapi ternyata di raket ini kayaknya T-nya itu kaku, memang nggak meleot, nggak meluntir, tapi karena shaftnya itu fleksibel, mungkin itu yang bikin melontir atau miring pukulan kita. Kan kalau kita ngetes raket itu fleksibel atau enggak kan biasanya dipegang kepala raketnya sama ininya ya, gripnya, terus di ayun-ayun gitu, kayak ditarik-tarik gitu. Nah itu kan cuma satu sisi aja, tapi kalau pas main itu kira-kira mirip kayak kita itu megang kepala raket, tangan satunya megang grip, terus diplontir kayak orang meres baju gitu. Jadinya kalau shaftnya itu terlalu fleksibel, yaitu meluntirnya bisa lebih banyak. Jadinya menurutku fleksibelnya raket ini terlalu fleksibel buat aku. Lalu untuk defense nggak mengurangi refleks kita. Jadi kalau memang refleks kita cepat ya defense-nya bagus. Tapi kalau enggak ya enggak. Untuk ukuran raket yang agak berat kepala
Jadi agak ya, jadi nggak nggak berat amat kayak Astrok gitu. Kalau Astrok tuh kalian belum dipakai aja udah tahu kalau raket ini tuh berat di kepala. Tapi tadi aku nyoba juga punyanya Anthony, ini Astrok Next Next Edge, eh, produk yang dikatakan gagal oleh para reviewer. Tadi aku coba, oh buat nyemes enak, tapi buat yang lainnya memang agak aneh atau nanggung-nanggung semua. Tapi buat nyemes kalau tepat pas di tengah itu keras, bisa enak lah. Raket ini kurang, kalau 800 game ini buat nyemes walaupun tepat itu masih kurang kenceng. Lalu buat backhand menurutku juga nggak seberapa enak, nggak bisa bantu backhand kita kalau lemah, nggak terbantu pakai raket ini sampai bisa belakang banget gitu. Walaupun tekniknya menurutku udah bener sih ya, yang biasanya aku pakai Nano Flare 700 backhandnya bisa sampai seberapa, terus waktu pakai raket ini backhandnya seberapa ya, kalah jauh dari ini Nano Flare 700. Ya mungkin karena hari ini aku tangannya agak sakit ya, di bagian ini sikunya itu tanganku agak sakit, jadi itu pengaruh juga mungkin buat bagian kok nggak bisa sampai ke atas. Terus kalau ada bola-bola yang dari lawan tiba-tiba nanggung, kita kalau nggak antisipasi, kita kan maunya lari cepat terus langsung mukul gitu ya, itu seringnya nggak presisi atau out. Kalau aku sih out. Jadi raket ini kalau buat main cepat itu masih kurang, jadi cepetan tangannya daripada raketnya. Mungkin kalau teman-teman bilang itu namanya bandul atau gandol. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, mungkin terlambat untuk ngayun gitu. Jadi udah dipukul tapi ininya masih ketinggalan. Udah dipukul kenceng, kepala raketnya ketinggalan di belakang. Jadinya timingnya harus belajar lagi atau harus menyesuaikan lagi. Lalu apalagi ya, netting tadi mungkin udah ya, karena senarnya kaku jadinya netting enak. Terus ada beberapa bola yang aku serobot di depan, itu biasanya kalau pakai raket lain aku chance untuk bisa nyampe di lapangannya lawan tuh lebih besar. Kalau pakai raket ini agak berkurang sedikit berkurang, jadi lebih sering nyangkut daripada biasanya. Untuk netting biasa ya gak ada masalah sih, biasa aja. Mungkin kalian ini ya merasa kalau nettingnya buruk itu karena tekniknya salah atau timing dan kakinya salah. Tapi enggak, aku pernah punya raket yang enggak terlalu mahal, aku dulu beli bekas. Itu dengan senar yang sama aku merasa nettingnya lebih tipis pakai raket itu daripada pakai raket-raket lainnya. Bahkan bisa sampai bergulir di net dengan ini ya, dengan kondisi tangan yang sama. Jadi raket tuh pengaruh kok. Kadang ada temen yang bilang, ya meskipun kamu pakai raket mahal tapi kalau nggak bisa main ya tetap gak buruk permainannya. Ya memang ada benernya juga. Tapi menurutku kalau raket mahal mungkin ada ininya ya, kayak kenyamanannya terus sama lebih presisi. Yang penting tuh presisinya. Kalau kenyamanan mungkin tangannya habis main berapa jam gitu nggak sakit. Tapi di raket
800 game ini aku merasa nggak ada masalah. Jadi selama aku pakai di game ini tanganku nggak sakit. Ada kok kayak raket yang kemarin tuh aku punya Violet itu, satu game aja tangannya udah terasa sakit gitu, ada bagian yang sakit. Kalau pakai raket ini enggak, walaupun tanganku memang dari awal kayak jarem ya, jadi tapi tetap ya jaremnya tetap nggak tampak parah. Untuk drop shot aku merasa raket ini ya karena lebih head heavy dari yang biasanya, jadi malah kurang tipis untuk di kepanjangannya ya, dari net itu nggak bisa terlalu tipis. Mungkin pengaruh juga di ininya ya, karena raketnya agak berat jadi swingnya aku belum terbiasa. Tapi ya itu banyak faktor juga, kalau pukulan-pukulan halus mungkin kurang halus banget. Ya katakanlah kalau kalian itu beli termometer digital yang harganya 1 juta sama yang harganya 30 ribuan atau yang 100 ribuan lah, jangan 30 ribu, yang 100 ribuan dibandingin sama yang 1 juta, itu pasti ada yang nggak akuratnya gitu. Yang satu mungkin buat ngetes air panas gitu nambahnya lama, tapi yang high end yang harganya lebih mahal itu lebih cepat. Nah ini aku rasa kalau raket yang mahal yang high end itu kalian adaptasinya itu bisa cepat, tapi kalau yang raket murah itu adaptasinya lumayan lama. Apalagi kalau kalian tuh punya raket murah, beda-beda merek, beda-beda tipe, terus kalian mainnya itu ganti-ganti terus. Nah itu ngerusak tangan sih menurutku. Tapi kalau selama ini raketmu misalkan high end semua, tapi beda tipe, misalkan Nano Ray, Nano Flare, Axe Saber, sama Astrok, mungkin masih bisa adaptasinya itu masih gampang. Dan secara akurasi juga kalau raket high end dibandingin kayak termometer yang tadi itu analoginya, jadi kalau termometer yang mahal itu mungkin bisa suhunya misalkan 97,3 gitu, 97,4. Tapi kalau yang murah biasanya dia readingnya mungkin cuma 97 tok atau 96, 97, dan koma-komanya itu enggak terlalu akurat. Jadi ya sesuaikanlah, kalau pemain yang enggak terlalu bagus mainnya, pokoknya bukan atlet ya, apalagi yang pemain single, itu aku rasa lebih cocok pakai raket yang high end. Kalau main double cuma buat gelangsaran atau buat having fun aja, nggak perlu terlalu mahal, nggak apa-apa. Jadi kembali lagi, dari segi harga kan Yonex ngeluarin ini ya, yang 800 itu ada play yang paling murah, terus game, terus ada tour, sama yang pro. Dan tour ini harganya udah mahal gitu, kurang dikit lagi ya, dikitnya itu mungkin 500-an ya, kurang dikit lagi udah dapat yang pro. Jadi aku sarankan ambil yang pro. Beberapa reviewer bilang kalau tour jarang orang mau ngambil, ya mungkin alasannya karena tanggung ya, tapi sebenarnya teknologinya semua udah dimasukin ke yang tour. Dari yang pro itu cuman kayaknya masih made in Taiwan, dan ada satu yang teknologi kunci yang ada di pro yang gak ada di itu, gak ada di yang tour. Tapi kalau game aku rasa itu mirip-mirip sama tour, jadi orang yang kepinginnya beli tour tapi nggak ini ya, nggak terlalu ngendengi raket, jadinya dia katakanlah dia punya budget 1 jutaan, jadi dia milih yang game. Tapi kalau buat aku, walaupun aku punya budget yang
lebih, misalkan ada 2 juta. Kalau mau beli yang pro kan nggak cukup ya, yang pro biasanya 2,5-an sampai 3 juta. Jadi kalau aku mau beli yang play, nggak beli yang game, nggak beli yang tour, beli yang play. Dan beberapa reviewer juga bilang, kenapa kok kita tuh sebaiknya milih yang play, soalnya ya murah. Raket murah entah kenapa ya paling lebih laris ya. Dan juga kalau nggak pecah dijual lagi itu orang masih banyak yang mau, soalnya raketnya murah. Dan kalau aku review raket-raket murah itu lebih banyak viewernya. Jadi aku rasa banyak pemain yang seneng harga murah tapi enak ya. Aku bilang kalau harganya enak, kok harganya enak, pakainya enak, itu pasti sama pabriknya nggak dibikin murah. Nah aku mungkin berandai-andai pabrik itu bikin raket dulu. Oh ini tak coba pakai teknologi ini, terus dicoba kok gak enak. Oh gak enak berarti ini dikasih nama play ae. Terus kalau yang teknologi lainnya, oh ini dicoba gini-gini kok enak. Oh yang ini enak berarti harus mahal. Oh, gitu. Atau mereka udah tahu, oh untuk yang mahal kita kasih ini yang baik gini, terus caranya biar enak itu ditaruhnya kayak gini. Jadi mereka kayak punya resep atau punya apa ya, teori gitu, punya rumus cara bikin rakit yang enak dan mahal. Kalau aku bandingin sama raket dulu ya, Carbonec 8 Tour punya aku, itu warnanya mirip-mirip sih sama ini, jadi dark dark blue ya dia bilangnya, dark navy atau apa, pokoknya warna biru gelap. Itu warnanya sama kayak ini, mirip-mirip sama Nano Flare 800 ini. Dan aku lihat seri Nano Flare 800 yang baru ini warnanya hampir sama semua ya, atau sama, warna dasarnya itu sama, mungkin beda di dekalnya aja atau stikernya. Untuk cat-catnya ya ini ya, apa, kalau Yonex udah jangan diragukan lagi lah. Kalau nggak salah ini ya, kalau yang di play atau di game gitu, tadi aku nggak ngamati secara detail sih. Dia pakai Dove sama glossy, jadi di dekatnya yang grip itu, di dekatnya pun kayaknya glossy, terus sampai atas itu lebih ngedove gitu. Ya baru sih menurutku kalau ada ini ya, orang yang ambigu, senang yang Dove atau yang glossy lah. Ini raketnya separuh glossy separuh Dove. Menurutku ya apa ya, inovasi baru sih bikin raket yang separuh glossy separuh Dove. Kalian kalau bikin kerajinan kayu atau apa, meja misalkan kalian bikin meja, mau dikasih varnish glossy atau Dove kan milihnya kayak gitu kan, nggak mungkin kalian tuh bikin meja separuh glossy separuh Dove. Tapi raket dibikin separuh glossy separuh Dove itu ya keren sih menurutku. Kalau jumlah gromet aku nggak ngamati juga, di websitenya juga nggak tertulis ya. Tapi katanya kalau grometnya itu lebih tinggi, kan sekarang 76 ya, 76 atau 78. Itu yang angkanya lebih tinggi itu biasanya lebih mantul, untuk repulsifnya itu lebih bagus. Ya kita bandingin aja sama raket-raket lama, misalkan Carbonec 8 Tour SP yang punya aku. Itu walaupun kuno tapi dulu itu kan raket segala umat. Terus sampai sekarang kalau aku raketku sebenarnya putus semua, aku pakai itu masih enak kok, masih nyaman untuk digunakan. Padahal dulu belinya cuma 60.000, tapi waktu itu ya raket ini termasuk yang middle. Jadi middle itu buat anak SMP beli sendiri pakai uang saku nabung, itu cukup gede nilainya.
dan sampai sekarang dipakai itu masih nyaman. Aku rasa teknologi dari Yonex itu bagus banget. Dibandingin kemarin yang aku nggak mau menjelek-jelekan salah satu merek. Pokoknya aku pernah punya raket yang non Yonex ya. Itu yang murah-murah nggak enak dipakainya. Ada yang sakit, tangannya sakit, ada yang catnya cepat ngelupas. Pokoknya merek satu itu sampai bikin aku kecewa dan nggak mau beli lagi merek itu. Walaupun teman-teman mungkin banyak yang rekomendasi, tapi aku gak mau beli lagi. Mungkin kadung cocok sama Yonex. Dan Carlton itu dulu aku pernah punya, enak juga. Oke guys, jadi gitu aja sih review kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan selagi aku masih ingat ya, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi mungkin lihat aku main pakai raket ini mungkin itu aja udah cukup sih. Ada gerakan apa yang bisa kita lakukan, maksudnya ada yang nanggung atau enggak, terus pukulannya berkualitas atau enggak. Nah itu kan udah cukup ya untuk nge-review raket. Ya kalau ada yang tanya nggak apa-apa sih. Nah, mungkin ada dari kalian yang nonton video ini pingin beli raket ini, atau mungkin kepingin tahu ininya ya, raket yang harga 1 jutaan itu reviewnya bagaimana. Ya menurutku kalau dari brand Yonex, walaupun harganya murah, dia masih jaga kualitas gitu, dibandingin sama merek terkenal lainnya. Tapi dia terkenal mahal raketnya, tapi ngeluarin yang murah-murah itu biasanya kualitasnya di downgrade. Tapi kalau Yonex aku percaya dia masih jaga nama. Kayak raketnya Eric itu aku tahu punya dua, dia pakai merek Yonex semua dan sering tabrakan, tapi masih gak apa-apa, masih bagus. Bagus tuh dalam artian mungkin bocel-bocel catnya tapi masih bisa dipakai dan gak retak. Tapi kemarin Nanoflare 700 ku juga retak sih. Tapi aku sangat nyaman dengan raket itu. Jadi ya mungkin karena mereka baru nerapin teknologi baru, jadi masih ada kekurangannya. Dan dulu kan 700 tuh keluar duluan, terus 800, dan setauku raket yang Nanoflare 800 tuh lebih kuat. Yang lama ya, 800 yang lama itu lebih kuat daripada 700. Nggak ada yang komplain tentang hal itu. Sementara yang 700 tuh teman-teman di review ada yang bilang kalau 700 cepet rengat. Ya memang mungkin karena 800 yang lama itu model frame-nya itu compact, bukan pipih aero kayak 700. Walaupun kayaknya penampangnya itu lebih kecil, tapi mungkin bahannya lebih padat daripada yang tipis atau pipih itu ya. Kalau aku rekomendasi buat kalian yang nyari harga murah tapi raketnya enak, mungkin coba cari merek-merek yang baru-baru, tapi jangan cari yang terlalu murah juga. Yang penting jangan beli kayak raket murah mereknya terkenal tapi KW. Nah itu jangan beli, sama sekali jangan beli, dilarang kalau aku. Karena rugi, itu sama dengan buang uang. Kalian beli raket itu pukulannya udah menceng kemana-mana, aku pernah coba soalnya. Jadi mending beli kayak merek Protect, Power Max, ya mungkin merek-merek yang kayak gitu, yang memang mereka spesialisasinya jual raket murah, nembaki modelnya raket-raket mahal. Kalau pabrikan seperti Velet,
terus Li-Ning 100 itu mereka misalkan punya raket yang harganya jutaan, terus kalian beli yang harganya murah yang entry level, ya aku mungkin kurang yakin sih dengan kualitasnya. Kecuali Li-Ning, kalau Li-Ning aku rasa bagus walaupun dia harganya murah tapi kualitasnya dijaga seperti Yonex. Dan kebanyakan juga raket-raket yang dari Eropa ya, ini mereknya Eropa itu bagus kok. Yang maksudnya harganya murah ya. Kan tempo hari dari Carlton itu dia bikin yang murah, yang harganya 300-an itu aku lihat kualitasnya bagus. Jadi aku rekomendasi buat kalian kalau beli raket murah, ya beli yang murah tapi nggak murahan. Terus kalau kalian mau beli raket mahal, aku rasa jangan beli yang model kayak gini ya, game tour kayak gitu-gitu. Jadi mending beli yang dari sononya itu udah dia ngeluarin cuma satu tipe aja. Walaupun sekarang ngetren satu tipe dibikin tour game dan sebagainya ya, tapi aku nggak terlalu rekomendasi soalnya jadi bikin bingung. Kita mau beli yang tour atau yang game, ternyata beli yang game gara-gara budgetnya, terus ini nggak enak. Aku rasa kalau game tour itu dijual lagi itu bakal sulit. Sementara kalau yang paling murah yang play mungkin lebih banyak yang mau. Sama kemarin yang velletku itu aku jual lagi, kan dia ngeluarin 3 tipe. Tipenya satu tapi ada 3 macam. Itu waktu aku jual lagi lumayan tinggi harganya dan tepat lakunya. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga kalian bisa menimbang-nimbang mau beli raket ini atau enggak, atau cuman melihat aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nantikan rematch dari game ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.